Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu dari mata kuliah metode pembuatan akta yang dibimbing langsung dengan Bapak dosen kita, yaitu Bapak Jeffrey Tarantang, untuk memenuhi tugas mata kuliah beliau. Di sini saya akan menjelas balik mata kuliah yang diampu beliau tentang metode pembuatan akta. Nah, pengertian akta sendiri ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Nah, kata akta otentik sendiri di pasal 1868 BW, suatu akta atau akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di mana tempat akta dibuatnya. Nah, pasal 1870 Broken Weight atau BW, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak serta ahli waris atau mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Itu adalah pengertian akta otentik. Akta di bawah tangan sendiri yaitu di pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal. Baik, itu adalah 4 persyaratan. Sedangkan fungsi akta sendiri yaitu memiliki fungsi formal dan fungsi sebagai alat bukti. Fungsi formal sendiri yaitu merupakan syarat formil adanya suatu perbuatan hukum. Jadi untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuat suatu akta. Yang kedua yaitu fungsi sebagai alat bukti. Alat bukti sendiri suatu akta dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Fungsi sebagai alat bukti inilah yang merupakan fungsi terpenting dari suatu akta. Bagian akta atau jenis-jenis akta yaitu ada akta otentik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan authentic deed, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan authentic akte van. Yang mau di Indonesia diatur dalam pasal 1868 KUHP, menyebutkan pengertian akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempatkan akta itu dibuat. Syarat otentik sendiri suatu akta notaris bersumber dari pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris JO pasal 1868 KUH Perdata. Suatu akta dikatakan otentik apabila telah memenuhi unsur-unsur, yaitu yang pertama, akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Yang ketiga, pejabat umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Jenis otentik sendiri dibagi lagi, yaitu ada 2, akta relas atau akta pejabat. Yang kedua, akta parja atau akta pihak. Baik, dalam akta di bawah tangan sendiri, perjanjian termasuk ke dalam salah satu alat bukti berdasarkan pasal 1866 KUH yaitu bukti tertulis. Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 Hazen Index Lex Reglement Indonesia yang diperbarui RIP. Alat bukti itu sendiri dalam hukum perdata ada bermacam-macam yang terdiri atas 1. Bukti tertulis, bukti saksi, bukti persangkaan, 4. Pengakuan, dan 5. Sumpah. Berdasarkan pasal 1867 KUH Perdata dan pasal 165 HIR, suatu akta dibagi 2, yaitu bukti tulisan-tulisan otentik atau akta otentik. Yang kedua, bukti tulisan-tulisan di bawah tangan, underhand. Baik,
Asas hukum dalam teknik pembuatan akta sendiri ada 5, yaitu yang pertama asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, dan asas itikat baik, dan asas kepribadian. Kalau akta autentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian. Yang pertama, kekuatan pembuktian lahiriah. Yang kedua, kekuatan pembuktian formal, dan yang ketiga, kekuatan pembuktian material. Bahasa akta atau akta autentik atau notaris harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang membuatnya. Tetapi dalam menghadapi era globalisasi harus pula dapat memenuhi kebutuhan masyarakat internasional. Pasal 43 ayat 1 UU JN. Pertama, akta dibuat dalam bahasa Indonesia. Kedua, dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Yang ketiga, apabila notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh penerjemah resmi atau resmi ya. Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Yang kelima, dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat 4, notaris wajib menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Anatomi akta. Jadi anatomi akta ini ada 3 elemen penting. Nah, bagian-bagian secara ringkas sebagaimana tercantum dalam pasal 38 UJN dapat diuraikan sebagaimana berikut. Jadi, setiap akta notaris itu terdiri atas yang pertama, awal akta atau kepala akta. Yang kedua, badan akta. Yang ketiga, akhir atau penutup akta. Nah, ini nantinya di dalam awal akta sendiri atau kepala akta itu memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Dan yang keempat, nama lengkap dan kedudukan notaris. Nah, badan akta sendiri ada memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau orang yang mereka wakili. Yang kedua, keterangan mengenai kedudukan bertindak atau penghadap. Yang ketiga, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat, tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Yang bagian akhir yaitu penutup akta, uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf I atau pasal 16 ayat 7. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada. Nah, yang ketiga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Yang keempat, uraian tentang adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan dan dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. Nantinya di anatomi akta ini saya akan melampirkan bentuk PDF-nya. Kurang lebihnya saya terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Dan saya ucapkan semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti. Kurang lebihnya saya minta maaf dan salah kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.